Shalom, jumpa lagi dalam ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami, keluarga, dan juga buat bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih, syukur puji kami bagimu. Sampaikan sabda firman-Mu Tuhan, kami merindukannya, kami perlu tuntunan lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan lewat hamba-Mu, urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua berkata, amin. Bapak Ibu, ketika seseorang mempunyai harapan, salah satu yang dikerjakannya adalah berdoa. Dengan doa dia berharap bahwa apa yang menjadi pengharapannya dapat kemudian terwujud. Jadi doa adalah pengharapan. Dan ketika orang punya pengharapan, ia berdoa, dan di dalam doa ada pengharapan. Ketika seorang ibu mengajar anaknya untuk berdoa, ibu itu punya pengharapan bahwa doa anaknya dikabulkan, tetapi ada juga harapan dari ibu supaya apa yang diucapkan dalam doa anak itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, saya membayangkan bahwa Tuhan punya harapan bahwa kalimat dalam doa-doa yang ia ajarkan bukan hanya terucap lewat lidah dan bibir para muridnya, tapi juga satu ketika akan menjadi laku kehidupan para muridnya. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami dalam menghadapi COVID-19. Harapannya Tuhan mengabulkan doa, dan harapan yang lain yang ada terbersih dalam hati saya. 5 hal yang terkandung dalam doa Bapa kami menjadi bagian, menjadi laku dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita lihat yang pertama dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan dari 5 bagian dari doa Bapa kami, yang pertama adalah hubungan yang ada pada kita dengan Tuhan Khalik pencipta hidup kita, umat manusia, adalah hubungan seperti Bapa dan anak. Catat baik-baik, kita ini punya relasi dalam Tuhan seperti hubungan antara Bapa dengan anak. Kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kemudian menjadikan kita anaknya, dan dia menjadikan dirinya Bapa atas hidup kita semua. Bagian yang pertama adalah Bapa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Karena kita punya Bapa, hidup kita tenang, aman, dan terpelihara dengan baik. Sebab Bapa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, dalam ibadah doa malam hari ini kita punya Bapa, dan jangan lupa kita anak. Bapa akan memelihara kita dengan baik, dan sebagai anak kita harus giat mengerjakan pekerjaan yang Bapa juga kerjakan. Anak yang baik adalah anak yang juga mengerjakan pekerjaan Bapanya, bukan mengerjakan pekerjaan yang bukan Bapanya. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang Bapak juga kerjakan. Kalau Bapak melakukan banyak hal yang baik, kita juga harus melakukan banyak hal yang baik. Dan
Kalau kita anak, kita tinggal di rumah. Anak bungsu meninggalkan rumah bapaknya dan dia mengalami banyak musibah dan bencana dalam hidupnya. Ketika ia pulang kembali, ia mendapati rumah bapaknya. Ia tinggal di rumah bapaknya dan terpelihara dengan baik. Jangan tinggalkan rumah bapak ya. Tetap dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Dan sebagai anak, kalau kita salah, kita akan ditegur oleh bapak kita. Bapak yang baik adalah bapak yang memberikan reward, tapi ia juga bapak yang memberikan punishment. Ia bapak yang mengulurkan tangan dan membelai, tapi ia bapak yang memegang tongkat dan menegur, menghajar kita ketika kita menyimpang dari jalan-jalannya. Bagian yang pertama, dalam doa Bapa kami, kita anak dan dia Bapa yang mengasihi kita. Ia menjaga, melindungi, tapi ia menegur ketika kita menyimpang dari jalan-jalan kehidupan kita. Bagian yang kedua dari doa Bapa kami, harapan yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki kehidupan seperti ini. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tadi bagian yang pertama adalah kita anak dan Tuhan itu Bapa kita. Bagian yang kedua, kehendak. Kata penting adalah kehendak Tuhan. Jadilah seperti kehendakmu. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Bukan kemauan kita, tapi biarlah kehendak Bapa kita yang ada di sorga. Roma pasal 12 ayat yang kedua itu membedakan antara keinginan diri sendiri dan kehendak Bapa. Keinginan diri sendiri digambarkan serupa dengan dunia, tapi kehendak Bapa berbeda dengan dunia. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu semua bukan berasal dari Bapa. Dan itu semua bukan kehendak Bapa. Jadi mari kita ingat bahwa kita meminta kepada Bapa dan kita wujudkan dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau, tapi biarlah apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita itu yang jadi di sepanjang kehidupan kita. Tandanya adalah keinginan daging, keinginan mata. Keinginan mata ini bahasa populernya adalah mata keranjang gitu ya. Apa yang kita lihat maunya itu yang kita ambil gitu ya. Ingat bahwa itu bertentangan dengan kehendak Bapa kita. Kita udah berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi ya, bukan apa yang kita mau, tapi biarlah kehendak Bapa kita yang jadi dalam hidup kita. Dan kita juga harus percaya apapun itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Mungkin kita belum melihatnya sekarang, tapi pada waktunya kita akan mengerti. Tinggalkan keinginan daging, jangan turuti keinginan mata. Dan bagian yang ketiga dari bagian yang kedua adalah keangkuhan hidup. Jangan kita merasa tinggi hati ketika berada di puncak bukit. Dan jangan kita menjadi rendah diri ketika kita berada di lembah. Posisi kita di bukit ataupun posisi kita di lembah tidak akan mengubah nilai hidup kita. Kita tetap anak yang menjadi milik Bapa kita yang ada di sorga. Ini bagian yang kedua. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku seperti Engkau yang ada di sorga.
Sekarang kita menginjak ke bagian yang ketiga dari 5 bagian yang saya ingin sampaikan yang terkandung dalam doa Bapa kami. Di ayat yang ke-11, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kata penting di bagian yang ke-1 adalah Bapa dan kita anak. Kata penting bagian yang kedua adalah kehendak Bapa, bukan kehendakku. Bukan mauku, tapi biarlah maunya Bapa. Ya, mau kita pasti banyak kekurangan, tapi kalau kehendak Bapa pasti sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga kata pentingnya adalah secukupnya. Ya, kata secukupnya gitu ya. Ini yang menjadi bagian penting dalam hidup kita. Hidup ini, saya tinggal di kampung ketika masa kecil dan saya mengenal banyak sekali filosofi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Salah satunya adalah Sakmatione gitu ya. Seadanya saja, secukupnya saja. Bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Berterima kasih untuk apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ada kata yang saya dapatkan ketika saya studi di Fakultas Teknik Arsitektur, yaitu sebuah slogan, sebenarnya sebuah slogan dalam sebuah karya cipta arsitektur, yaitu less is more. Dan kata ini seringkali menjadi pegangan dalam kehidupan saya, meskipun berbeda dengan slogan yang dimaksud dalam karya arsitektur. Tapi dalam kehidupan saya pikir bagian yang ketiga perlu kita perjelas dengan less is more ya. Kalau orang merasa kurang, berarti dia sedang berlebihan. Kalau seseorang merasa kurang uang yang diterimanya, berarti kita berlebihan dalam berbelanja. Kalau kita merasa kurang bahagia, terlalu berlebihan kita menuntutnya. Ketika seorang suami merasakan kurang bahagia dalam hubungannya dengan istrinya, sebenarnya dia terlalu berlebihan dalam memintanya. Ketika seorang istri merasa kurang bahagia dengan pasangannya, sesungguhnya dia sedang berlebihan. Tidak ada kata cukup dalam sebuah kehidupan, tapi less adalah more. Ketika orang merasa kurang, sebenarnya dia sedang more. Jadi karena itu, ketika kita berdoa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Satu hari seorang perwira datang dan dia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, jangan memeras, jangan merampas, dan cukupkanlah dengan gajimu. Ketika kita berdoa Bapa kami, ketika Tuhan mengajar kita berdoa Bapa kami yang di sorga, Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita hidup. Kita punya pemeliharaan yang sempurna, kita punya jaminan yang pasti dari Bapa kita yang ada di sorga. Dan karena itu, bagian yang ketiga, hiduplah dengan secukupnya. Apa yang Tuhan berikan, kita terima itu dengan rasa syukur. Apa yang Tuhan berikan, kita terima itu dengan ucapan terima kasih. Kalau kita merasa kurang, kita sedang berlebihan, ya. Kita sedang berlebihan dan kemudian kita merasa kurang. Jadi ingat, kalau kita merasa kok kurang ya, sesungguhnya kita sedang berlebihan. Ini bagian yang ketiga dari doa Bapa kami. Bagian yang keempat dalam ayat yang ke-12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian yang keempat dari 5 bagian doa Bapa kami yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan semua saudara adalah mengampuni. Mengampuni.
Ini mudah dikatakan tapi seringkali sulit untuk dilakukan. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu berdoa setiap hari di jam 3. Kenapa jam 3? Sebab di jam 3 lah Tuhan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Sebuah deklarasi manusia berdosa, terpisah dari Allah, dan ada pengharapan. Seperti ditulis dalam Mazmur pasal 22, fajar akan mendatangkan sebuah pengharapan. Lewat doa, pengharapan kita semua dikabulkan. Doanya dikabulkan dan kita menjadi pelaku seperti yang kita doakan dalam keseharian kita. Yang keempat adalah mengampuni. Bapa sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mengampuni kita, dan Tuhan ingin kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita semuanya. Jangan ada yang berpedoman sampai mati aku tidak akan mengampuni, jangan ya. Ketika Tuhan Yesus disalib ada 7 perkataan salib, dan perkataan salib yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi bagian yang keempat adalah mengampuni. Is it difficult to do? Tapi kita harus lakukan itu ya. Mengampuni. Ya. Mengampuni. Seperti Tuhan Yesus, seperti doa kita lewat doa Bapa kami. Mari kita mengampuni siapapun juga. Ya, mungkin menyakitkan, mungkin menjengkelkan. Ya sudahlah, kita sudah berdoa setiap hari di jam 3, dan mari kita lepaskan pengampunan kepada siapapun yang mungkin pernah membuat Bapak Ibu kesalnya setengah mati. Bagian yang kelima, di ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, bagian yang kelima adalah jaminan dilepaskan dari yang jahat. Kita sedang berada dalam kondisi yang benar-benar melelahkan ya. Kita rindu beribadah. Kita ingin kembali seperti semula. Kita ingin negeri ini dipulihkan. Kita ingin kembali berkarir dan berkarya. Dan ini adalah pencobaan. Dan kita sudah berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi ini bukan perbuatan Tuhan, ini perbuatan si jahat gitu ya. Ini perbuatan si jahat. Jadi kita minta, dan Tuhan yang berkuasa, Dia yang memiliki kerajaan di surga dan di bumi, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya kemuliaan, dan Dia pasti kabulkan doa kita. Dia berkata, mintalah dan kamu akan menerima, cari kamu akan mendapat, ketuklah pintu dan pintu akan dibukakan bagimu. Kita sudah meminta kepada Tuhan. Bagian yang kelima adalah lepaskanlah kami, lepaskanlah bangsa kami, lepaskanlah pergumulan-pergumulan yang bersifat nasional dan global ini. Dan kita mempercayai Dia yang berkuasa, Ia juga akan melepaskan kita semuanya. Bapak Ibu dan semua saudara, jangan lupa setiap hari jam 3 kita berdoa Bapa kami, dan harapan kita semua ya, bukan harapan saya, Tuhan kabulkan dan kita melakukan seperti yang kita doakan. Kita ingat punya Bapa dan kita serahkan semuanya, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dan ada bagian yang ketiga, secukupnya. Less is more. Sakmationi. Bagian yang keempat adalah mengampuni, mengampuni. Dan bagian yang kelima adalah
kita punya kepastian Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Sekarang angkat kedua tangan, tengadahkanlah ke atas, angkatlah wajahmu dan lihatlah Tuhan. Ia menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan damai sejahtera. Ia Tuhan yang peduli dan memperhatikan setiap kehidupan saudara. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Ia Tuhan yang menjaga, melindungi dan menaungi kita semuanya. Sekarang terimalah dengan percaya kasih dari Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus, tuntunan perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita malam ini, saat ini, sampai Maranatha, sampai kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya terima berkat ini. Bagi diri dan keluarganya sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu jangan lupa setiap hari kita membaca Mazmur, kitab Mazmur dari pasal pertama sampai nanti pasal terakhir. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sampai 21 Mei, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setiap jam 3 siang kita berdoa, doa Bapa kami. Tuhan kabulkan dan hidup kita seperti yang kita doakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.